Salam, salam sade, salam hari Sabtu, salam weekend, salam koreksi. Semalam pada buang barang ya. Nutup dia weekend market Wall Street pada buang-buang barang semua. Sau yang berlemak ya. Emas berlemak sekali semalam. Nggak nyangka koreksinya lumayan ya. Semalam saya udah pikir udah lumayan dapat 250 pips ya TP, saya sisain profit saya sekitar 30% saya biarkan. Saya lihat gimana sampai malam nutup ini. Pagi saya bangun, wah sisa profit 30% aja belemak sekali dong. Mantap sekali. Udah lama nggak pernah dapat jatah begitu lemak ya. Aduh mantap ya. Kalau lagi ada rezeki ya gitulah ya. Syukur, selalu bersyukur ya. Anyway, tadi malam dia juga BTC koreksi, buang barang juga ya. Logam mulia, emas lumayan diskon, perak juga sampai 6% drop ya. Lumayan semalam pada ini buang barang semua. Dolar menguat dikit seperti kita bahas kemarin ya, eventnya itu ya, maka saya bilang mungkin dolar agak menguat dikit lihat dari eventnya, dan emas akan drop perkiraan saya benar, tapi kripto saya nggak pikir dia akan koreksi. Sempet saya cek karena pagi saya bangun saya baru lihat ada koreksi lagi, sempet tailnya ke 68,4 ya, tapi akhirnya dia daily nutup di 69,3 ya. Nah anyway, sekarang saya buat video posisi market cap di turun drop 2,7% di 2 triliun,55 billion ya. Tapi volume naik karena begitu buang semua pada serok barang. Nah ini pintar. Pada serok lagi ya. Volume naik 41,5% yaitu di 100,6 billion. Biasanya Sabtu kan pada ini volume drop terus ya kan, karena takut justru ini dia ada koreksi pada serok. Cuma ya ini yang buat semua kecewa sama altcoin. Nah ini dia nih. BTC dominance-nya juga ikut menguat. BTC koreksi dia bukannya dia ikut turun dominance-nya, malah dominance-nya menguat juga di 53,6 pada buang barang juga ya kan altcoin, makanya kegencet ya. 53,6 tinggi, fear and greed di 61 ya, makanya BTC diskon 2%-an, 2,5%, altcoin rata-rata di atas 5% sampai 10% terdiskon ya. Ini yang buat banyak yang kecewa ya. sabar, tapi banyak yang seneng, yang udah yang swing udah TP ya, nunggu ini kesempatannya kan. Pada nunggu kesempatannya. Ya serok lah kalau yang mau ini swing market ini. Dia buang barang juga pasti semua pada nunggu minggu depan FOMC meeting minutes ya, tanggal 12 Jun kalau nggak salah ya, 12 Jun 4 hari ke depan. Hari ini udah tanggal 8. Makanya mereka tutup weekend ini. Orang-orang Wall Street kan sampai semalam aja. Makanya kayak BTC transaksi trading mereka semua ya udah nutup, mereka lihat next week lagi gitu. Nah, pada buang barang begitu mau tutup market, pada lepas barang mereka ya lihat nanti pasti mereka nunggu pertemuan FOMC dengan dilihat gejala pada cut rate ya. Ini Kanada BOJ udah cut rate, ECB cut rate ya. Kemarin itu bank sentralnya Swedia kalau nggak salah ya, itu juga cut rate ya, dan ke depan kayaknya UK juga ini. Nah maka tapi banyak yang
berpatokan, mereka cek CME nggak cut rate, mereka ragu cut rate atau enggak, ya kan? Nah, nanti kita bahas ke sana. Semalam ada yang tanya seberapa yakin saya cut rate gitu ya. Padahal saya agak udah jelas video kemarin, dia masih make sure tanya. Nanti kita sedikit bahas ya. Jadi sekalian kita lihat event semalam ya. Event semalam itu seperti yang saya perkirakan, malah lebih lagi. Saya yakin dia punya average hourly earning naik, yaitu seperti yang data saya lihat, dia memang beberapa state kayak California yang bayar per jam itu naik, banyak yang naik gitu. Maka ini dia hijau, maka saya yakin dia naik hijau. Juga NFP saya yakin dia naik karena sebelumnya itu dia drop jauh dari 300.000 sekian ke 1. Nah, ya ini dia biasanya akan mantul gitu dikit ya. Tapi di atas dari forecast juga. Nah, ini yang buat dolarnya menguat itu. Ya. Dia punya private NFP juga naik, ya kan? Itu kelihatan. Tapi nah ini dia. Ini yang core yang dilihat dari Fed, yaitu unemployment rate. Saya kemarin pikir masih sama 3,9. Mungkin angka penganggurannya nggak naik, ternyata naik 4,0. Nah, ini yang mendukung lagi untuk cut rate. Memang itu yang ditunggu Fed selain CPI, PCE, yaitu unemployment rate. Ya, itu yang indikator yang dia pantau. Karena semakin tinggi pengangguran berarti ekonomi semakin drop, di situ dia udah harus pikirkan untuk cut rate gitu. Ya, nah ini satu alasan minggu depan masih ini. Jadi ada beberapa hal yang kita lihat yang data saya tunggu, ya kan. Nah, ternyata unemployment rate, data pengangguran melonjak lagi. Walaupun kita lihat kenapa NFP payroll-nya naik gitu. Naik juga itu dia masih di bawah dari target yang ini masih jauh di bawah gitu, walaupun dia kelihatan naik karena kemarin itu dropnya lumayan juga gitu, ya. Makanya semalam itu juga mereka lihat karena udah ada tanda-tanda clue-nya gitu ya, memang dolar menguat. Nah, saham juga pada merah semalam, nutup yang paling dalam nutupnya semalam yaitu di logam-logam mulia ya, seperti emas, perak, platinum, palladium, rhodium, semua merah ya. Paling tebal perak, merah paling tebal itu ya. Nah, jadi semalam ada yang nanya, ini kita agak santai di Sabtu ini ya. Saya nggak trading hari ini, mungkin nanti kita lihat bentar. Kalau ada yang mau swing, mungkin saya lihat koin-koin yang agak tertarik. Kita bahas sedikit pertanyaan semalam. Ada yang nanya, padahal saya sebenarnya kalau dia simak lebih jelas, saya udah ngomong, saya yakin ini June ini cut rate gitu ya. Walaupun Anda lihat di luar beberapa pakar masih nggak percaya, ada yang masih pakar pikir di bulan 9 atau di fall nanti katanya di autumn gitu baru cut. Itu saya yakin ini. Jadi saya base dengan analisa saya gitu ya. Jadi saya itu tidak berpatokan data orang atau nonton YouTube orang terus saya komen seolah-olah saya tahu. Saya selalu beda karena saya analisa sendiri gitu. Saya lihat grafiknya, indeksnya gitu ya, datanya. Saya kemarin perkiraan seharusnya dia Mei udah tuh harus drop, tapi ya biasa diselang-selang selisih nggak jauh begitu. Apalagi dengan kali ini lihat yang saya yakin minggu depan itu. Kalau Anda tanya berapa persen, saya yakin sama waktu video kemarin dulu ECB. Ada yang tanya, yakin nggak ECB? Saya bilang, saya yakin 98%. Ya. Nah, begitu juga minggu depan FOMC Fed. Kalau Anda tanya saya, yakin nggak berapa persen? Dia yakin Fed akan cut rate. Sama.
kayak ECB. 98% saya yakin gitu, ya. Dan itu analisa saya, nggak perlu harus Anda ikuti gitu ya. Tapi ya saya share karena saya apa yang saya analisa, saya udah perkirakan, saya ready gitu ya. Dan bukan best ngikut-ngikut lihat YouTube bule luar bahas terus seolah-olah kita tahu, saya ada lihat beberapa yang cuma copy paste gitu kan, padahal dia nggak tahu apa yang dia ini gitu. Jadi kalau saya best, kenapa saya yakin dari data kemarin itu saya baca data, saya lihat ini, saya compare ya kan beberapa data misalnya dari indeksnya CPI, saya compare dengan Truflation itu udah kemana indeksnya, berapa ininya selisihnya grafiknya ya. Terus ya tunggu juga karena kita juga lihat apa yang Fed jadi acuannya gitu kan, core saya lebih baca ke core-nya. Nah terus saya juga nunggu unemployment rate, apalagi kali ini naik lagi. Nah, saya semakin yakin angka penganggurannya udah ini data semalam 4.0 4.0 ya. Saya padahal kemarin itu lihat 3,9 dia nggak naik pun saya yakin udah harusnya dia ini cut rate di 39 gitu ya. Nah, saya lihat lagi M2, M1 ya, gerakan supply M2-nya kemana. Jadi banyak hal yang saya pantau, saya analisa. Makanya saya beda. Kalau buat Cuan Army yang nonton saya, kan kalian udah lihat saya sering analisa saya beda dengan yang lain. Karena ya memang analisa pribadi, bukan copy paste dari YouTube luar. Ya kan, terus saya komen buat YouTube gitu. Sorry, itu bukan tipe kita. Justru saya buat YouTube itu, saya share, berbagi analisa saya yang udah saya ringkas saja. Saya ini loh. Karena kalau saya mau terangin dengan ini, banyak juga yang nonton YouTube saya yang Cuan Army juga nggak bakal paham apa yang saya sampaikan. Ya kan, mereka cuma nunggu, Om ini apa? Ya kan, yakin nggak Om? Nah, kalau saya papar secara detail kayak si George Gammon pakai whiteboard, saya bukan teacher, saya nggak bisa begitu ya kan. Apa yang saya baca, saya lihat ini, oh ini gini, kesimpulannya, oh ini, udah saya sampaikan, saya buat YouTube ya. Jadi kalau Anda tanya berapa persen dari analisa saya, sama minggu depan ini saya yakin 98% Fed akan cut rate ya. Dan udah lihat, udah kebaca arah-arahnya udah semakin jelas gitu ya. Walaupun saya nggak patok CME, kalau Anda mungkin lihat CME marketnya gimana, itu saya tidak acuan situ, saya masih tetap best saya cek data gitu kan, compare grafiknya, indeksnya gitu ya, dan best dengan pengalaman sebelum-sebelumnya, historinya gitu kan. Jadi ya itu yang bisa saya sampaikan. Jadi yang mau dengar silakan, yang nggak mau dengar juga nggak perlu recok di sini ya, komen yang nggak, Anda punya analisa sendiri, Anda ini sendiri gitu ya. Buat saya cuma cukup buat Cuan Army yang butuh info dan analisa di sini. Itu aja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini, video singkat di hari weekend ini ya. Terus ini kalau ada yang mau koin apa, mau swing ini itu ya kan. Kalau saya posisi sekarang, saya ada yang tanya, Om serok koin invest apa? Udah mendekati, saya udah akhir tahun saya cabut kan, udah berkali-kali bilang. Jadi yang udah saya koin-koin saya serok di bearish time kemarin, ya udah saya biarkan sampai waktu saya TP gitu. Ini sekarang ini saya lebih banyak saya serok-serok itu buat swing gitu ya, cuan TP gitu ya. Nah buat hari ini kalau kalian yang mau ini swing, Kaspa bisa ya, Kaspa bisa di ini untuk swing ya. Terus Filecoin juga boleh tuh ya. Filecoin juga bisa Anda serok buat swing. Ya lihatlah beberapa koin juga yang ada event ke depannya. Kalau Anda mau ini serok, saya lihat Kaspa, Filecoin boleh tuh ya. Nah,
Terus yang cepet mantul, kalau tadi pagi saya bangun mungkin saya ondo gitu kan, tapi kayaknya udah agak mantul dikit ya. Ya koin-koin begitu sih ya. Kalian lihat koin-koin yang agak cepet mantul juga itu boleh gitu di serok buat yang swing gitu ya. Itu aja sih masukan saya hari ini. Yang belum serok atau mau tambah muatan, yaitu koin-koin yang Anda lihat cepet mantul ya. Ondok biasanya cepet mantul gitu ya. Nah, terus yang ada ini ya boleh dilihat lah, Kaspa boleh Anda ambil ya, Filecoin juga boleh gitu ya. Oke, jadi begitu aja video di hari weekend ini, di hari Sabtu santai. Hari ini saya istirahat, nggak trade ya. Semalam udah lumayan rezeki ya, jadi nikmatin dulu, santai dulu, tenangkan diri ya kan. Paling nanti enjoy lihat jadwal pacuan kuda, belum mungkin 2 jaman lagi ke depan, 1,5 jam lagi baru mulai ya. Jadi relax di hari weekend ini. Buat kalian cuan army yang semalam ada beberapa saya tahu juga cuan di Sau ya, udah nikmatin hangout sama keluarga, sama anak, luangkan waktu buat keluarga ya, jangan asik pantengin lilin. Oke, jadi begitu aja. Salam Syario dari Tokyo. God bless you all, be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.